Ya kan? Kata Nabi SAW, sumber penyakit itu perut, maksudnya makanan. La taj'alu butunakum maqabira, kata Rasul. Jangan jadikan perut kalian kuburan. Perut sebagai kuburan itu siapa? Semua masuk. Daging masuk, ikan masuk, tempe masuk, tahu masuk, minyak masuk, semua masuk. Nah ini ternyata pola makan kita sebagai orang beriman begini. Nah yang berikutnya tadi ada makan sehat dan sebagainya. Yang kedelapan, Allah yang mudah aliyat. Kata Rasulullah SAW, "Ma mala'a ibnu Adam wi'a syarran min batnihi. Hasba ibnu Adam luqaimatun yukminu salbahu fa in kana la mahalata fa'ilan fa thuluthun ta'am." Kata dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis sahih Bukhari yang sering kita dengar. Nabi, anak Adam itu tidak ada tempat yang paling buruk dia penuhi kecuali perutnya. Jadi tempat yang paling buruk dipenuhi oleh anak Adam adalah perut. Ya, syarran min batnihi. Oleh karenanya anak Adam itu sebenarnya cukup memasukkan ke perutnya luqaimat. Luqaimat itu beberapa suapan saja seperti itu. Ini Nabi Muhammad. Sepertiga untuk makan, perut itu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk napas. Kalau kita semua makan, semua makanan dan minuman, napas dari sendiri, nyari jalan sendiri. Bahkan kata Rasulullah SAW, nahnu qaumun, kami umat, kita ini adalah umat, tidak makan kecuali lapar. Dan kalau kami makan, tidak terlalu tidak. Diteliti sama dokter Pak, ini hadis ini. Yang meneliti itu orang Jepang, namanya Profesor Kobe kalau nggak salah, yang menemukan autopagi itu. Dia dapat hadiah Nobel. Pernah dengar autopagi? Dia dapat hadiah Nobel. Ternyata kata si Profesor Jepang ini, karena dalam riwayat Nabi itu makannya 2 kali. Hadis sahih itu Nabi SAW makannya 2 kali. Makan siangnya itu makan Nabi tidak makan pagi. Makannya itu jam 10. Makan yang pertama itu jam 10. Dan makan yang kedua itu sebelum maghrib. Nabi tidak pernah makan sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Ternyata pola makan ini adalah pola makan sehat di dunia. Nah, dalam sistem autopagi itu, kata Profesor ini, kalau kita makan jam 5, lalu makan lagi jam 10, itu kurang lebih 16 sampai 18 jam perut istirahat. Perut kita istirahat, pencernaan makan kita itu istirahat. Dan dia lapar, pasti gitu, perutnya akan bunyi-bunyi gitu. Kata Profesor ini dalam teori autopaginya, itu ternyata bakteri yang di dalam sel-sel itu ternyata memakan racun-racun makanan, sisa makanan. Jadi dihabisi dulu, terjadi namanya detoksinasi. Hancur, habis, racun makanan itu habis. Sel-sel yang mati itu berganti, yang mati itu hilang, terus berganti. Jadi pencernaan makanan itu dia butuh lapar, jangan kenyang terus. Di dalam lapar dia mau perbaiki sel-sel, membuang racun-racun. Orang yang kayak gini jangan rumah sakit. Saya lupa sistemnya. Jadi makannya itu tidak makan kecuali setelah 16 jam sampai 18 jam. Dalam Islam ini namanya puasa, Pak. Dan itu saya coba dalam beberapa tahun. Saya ada diabetes sebenarnya. Jadi ini bukan teori tapi saya praktik. Alhamdulillah itu turun diabetes itu enggak karena pakai pola itu. Coba Bapak Ibu yang diabetes coba. Insya Allah semua diabetes. Tapi kita nggak ada makan pagi nanti. Untuk hari ini nggak apa-apa. Bapak seminggu sekali setiap Sabtu ya. Terus sekali. Saya ini masalah makanan, jadi kita fokus masalah makanan. Jarang orang ceramah tentang makanan begitu. Ya. Tapi ini pola hidup Nabi itu maksud saya harus kita praktekkan termasuk dalam makanan. Namanya Panji Gumilang, ada nggak? Ya kan saya itu. Nah, saya kan meneliti beliau. Karena saya dari UI,
meneliti kesesatannya, lalu kemudian kami fatwa. Saya kebetulan sekretaris tim, dan saya tidak itu sekretaris komisi pengkajian penelitian khusus mengkaji aliran sesat. Lalu saya datang ke kampungnya itu, pesantrennya baru ditolak timnya itu. Lalu kami mencari murid-muridnya, bahkan orang nomor 2 di situ. Terkait aliran dan pahamnya. Alirannya sudah jelas sesat lah, karena dia mengkafirkan orang Islam lain sebenarnya. Pahamnya itu mengkafirkan orang lain. Saya itu yang lain itu dia agak kafir. Jadi kesesatannya antara kesesatan. Terus berubah, ada beberapa ibadah yang berubah. Nah, yang saya menarik yang saya teliti, pola makannya dia itu hampir 80 tahun, itu seperti anak muda, kuat. Dia itu biasa, macam itu berapa tahun, sehat, tak ada yang obat. Dan itu pola makannya. Dia makannya itu jam 11 siang, bertahun-tahun. Diceritakan sama salah satu guru yang diwawancara dekat dengan dia. Makanya dia tidak pernah sakit. Si pancing bilang, namanya Abu Toto. Untuk berapa soal keras dulu. Terus bertahun-tahun pulang aja. Dan kalau dia makan itu tidak ada tantangan. Semua makan. Usia begini tidak ada tantangan, semua dimakan. Jadi ternyata saya pelajari pola itu. Itu yang diajarkan oleh Nabi itu. Makan jam 10. Jadi ada yang diikuti untuk sehat, tapi mungkin tidak dia tahu kalau itu hadis. Cuma ada teorinya si orang Jepang itu yang bagus sekali. Ternyata pola makan itu juga harus ikut pola Nabi biar kita sehat. Jadi bukan cuma Nabi itu cuma agar supaya beribadah ya, tapi ibadah untuk sehat juga. Bukan cuma untuk sunnahnya saja, tapi sehat. Bapak Ibu yang ada penyakit, coba 2 kali saja, jangan 3 kali. Makan pagi dan siang jam 10, makan sore dan malamnya jam 5. Cek di internet, itu rata-rata ahli kesehatan mengatakan seperti itu. Itu Nabi aja. Baru itu bukan orang sekarang. Makanya dalam di sini disebutkan fawaidul apa namanya? Al-Ju'. Orang kalau sering lapar, pasti lapar kalau udah makan jam 11 jam 10, pasti lapar. Itu saya hampir setahun saya coba. Terus. Tapi setelah itu ya normal kembali, Pak. Nggak lama itu ya. Apa namanya? Bunyi-bunyi itu perlu nggak lama, Pak. Pasti 1 menit aja setelah itu normal kembali. Karena dia membuang racun. Ya. Para ulama mengatakan, kenapa kita harus lapar setiap hari? Karena sifatul qalbi wa iqadul qariha wa iqadul basira. Karena lapar itu sekalian membersihkan hati. Jadi kalau kita sering lapar, hati kita bersih. Spiritual kita itu bagus. Wa iqadul basira. Pandangan kita jernih. Cara berpikir kita itu jernih. Fa inna syab'a yurisul balada wa ya'mal qalb. Karena terus-terusan kenyang itu melahirkan kebodohan dan membutakan hati. Selalu kenyang melahirkan kebodohan dan membutakan hati. Memang orang selalu kenyang susah dia berpikir. Yang kedua, riqqatul qalbi wa sifatuhu allati biha tahayya al-idrak, ladzatul mubasyarah wa ta'assub. Orang yang sering lapar itu lebih mudah berpikir, lebih khusyuk salat. Dan hatinya lembut. Orang sering lapar itu hatinya lembut. Lisannya lebih mudah berzikir. Jadi sekalian ini apa namanya, pola makan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya sedikit lagi, kalau ada yang ditanya jawab. Antara ada makanan ini misalnya tadi sudah berapa saya sampaikan.